Presiden Joko Widodo kerap menyatakan keberpihakannya kepada kepentingan publik dalam menyusun kebijakan, termasuk masalah kesehatan. Seperti ketika menjadi pembicara dalam sidang Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa, Presiden mengatakan percepatan pemulihan ekonomi harus dilakukan dengan tetap mengutamakan kesehatan serta pembangunan yang berkelanjutan. Namun, apakah betul hal tersebut yang terjadi dalam menentukan kebijakan pengendalian tembakau? Selain belum menaikkan kerangka kerja Konvensi Pengendalian Tembakau, pemerintah Indonesia juga tidak kunjung menyelesaikan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Sementara itu, investasi industri rokok multinasional untuk produk tembakau baru berjalan terus, bahkan kesannya cenderung dipermudah. Jika kita cermati, setidaknya ada 3 hal yang menyebabkan kuatnya pengaruh industri rokok dalam penyusunan kebijakan terkait dengan cukai tembakau Indonesia. Pertama, adanya peran aktif industri rokok yang mempengaruhi kebijakan. Kedua, persepsi masyarakat, termasuk pemerintah yang masih menganggap partisipasi industri rokok sebagai hal yang normal. Ketiga, minimnya pemahaman aparatur negara tentang prinsip dasar pencegahan benturan kepentingan dalam membuat kebijakan kesehatan. Sebagai produk kena cukai, Indonesia sebenarnya sudah mengakui bahwa industri rokok adalah industri yang memproduksi barang tidak normal dan berdampak negatif kepada kesehatan. Hal tersebut bisa kita simak dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, yang menyatakan bahwa cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, dan pemakaiannya dapat berdampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Meski negara mengakui produk tembakau sebagai produk yang berdampak negatif, namun industrinya tidak serta-merta menjadi pesakitan dalam proses menentukan kebijakan cukai ini. Dalam undang-undang yang sama, untuk menentukan kebijakan cukai, pemerintah wajib mengundang industri yang memproduksi barang yang dikenai cukai ini. Ketentuan yang sangat kontradiktif dengan tujuan pengenaan cukai, yaitu pengendalian konsumsi. Pihak yang mendorong konsumsi dan menimbulkan dampak negatif justru diajak terlibat dalam pembahasan aturan pengendalian konsumsi. Situasi ini tentu saja bisa dimanfaatkan oleh industri rokok untuk terlibat secara aktif dalam mempengaruhi kebijakan. Pada 2018 misalnya, industri rokok berhasil mempengaruhi kebijakan cukai dengan memanfaatkan tahun politik. Mereka menyuarakan penolakan kenaikan cukai dalam berbagai kesempatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain terlibat langsung di dalam kebijakan, industri rokok juga mencoba membeli pengaruh secara tidak langsung lewat program Corporate Social Responsibility atau CSR. Sebagai industri yang memproduksi barang tidak normal, sejak 2004, Badan Kesehatan Dunia atau WHO sudah menyatakan bahwa kegiatan CSR industri rokok adalah akal-akalan industri untuk mengaburkan fakta dampak negatif produk tembakau terhadap kesehatan dan lingkungan. Namun hal tersebut sepertinya tidak dipahami sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia. Iklan, promosi, sponsor, termasuk publikasi kegiatan CSR industri rokok dibiarkan mempengaruhi masyarakat Indonesia selama puluhan tahun. Akibatnya masyarakat terlanjur percaya bahwa CSR industri rokok adalah murni niat baik industri tersebut. Seperti pohon yang akarnya kokoh, kepercayaan ini tidak mudah untuk diubah. Terlebih lagi dengan klaim-klaim banyak atlet yang telah dimunculkan dari CSR industri rokok itu. Sehingga citra baik industri rokok di mata publik mungkin akan bertahan lebih lama dari yang kita harapkan. Kita coba tarik mundur ke belakang, selama pandemi misalnya, industri rokok bahkan mampu memanfaatkan situasi sulit di masyarakat pada titik maksimal. Bantuan dan kegiatan CSR dari industri rokok justru ditunjukkan kepada institusi pelayanan kesehatan dan aparat pemerintah. Bantuan tersebut
mulai dari makanan, alat pelindung diri, mesin PCR, sampai dengan mobil ambulans. Berbagai apresiasi kepada industri rokok pun nampaknya hadir bersamaan dengan munculnya bukti ilmiah tentang adanya hubungan perilaku merokok dengan peningkatan resiko terpapar COVID-19, seperti sebuah anomali di sektor layanan kesehatan yang seolah biasa dan tidak apa-apa. Membiarkan industri rokok melakukan publikasi kegiatan CSR bukan hanya memunculkan citra baik di industri di mata publik, tetapi juga dapat digunakan untuk menekan kebijakan pengendalian tembakau. Salah satunya aturan larangan iklan rokok di luar ruang. Selain melalui keterlibatan langsung yang memang diperbolehkan oleh undang-undang, industri rokok juga kerap menerapkan strategi perang proksi untuk mempengaruhi kebijakan. Dalam setiap periode penentuan tarif cukai, industri rokok berhasil memobilisasi berbagai suara, mulai dari asosiasi industri, lembaga non-pemerintah, sampai oknum politikus dari berbagai partai untuk ramai-ramai menentang kenaikan tarif cukai. Upaya tersebut ditunjukkan untuk semua pihak, baik untuk mengubah opini publik maupun kebijakan. Situasi ini tidak jarang membuat kebijakan cukai menjadi kurang efektif. Tentu saja, cara seperti ini sudah lama dilakukan oleh industri rokok dan terjadi di hampir semua negara. Yang membedakan hanya bagaimana pemerintah di negara tersebut merespon gangguan dari industri tersebut. Jika kita kemudian merujuk kepada laporan Southeast Asia Tobacco Control Alliance atau SATCA tentang indeks campur tangan industri tembakau di ASEAN, disebutkan sejak 5 tahun terakhir, yaitu periode 2015 hingga 2019, Indonesia selalu menempati urutan teratas dalam hal campur tangan industri rokok. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai lahan subur bagi industri rokok untuk meraup untung dengan cara mempengaruhi kebijakan kesehatan. Selain hal tersebut, hal lain yang masih lemah adalah pemahaman tentang bagaimana pemerintah seharusnya melindungi proses pembuatan kebijakan kesehatan. Selama ini, proses tersebut belum merujuk kepada prinsip good governance dalam penyusunan kebijakan. Misalnya, seputar ketiadaan aturan pencegahan benturan kepentingan dan transparansi terhadapnya. Lemahnya kebijakan pencegahan dan transparansi dimanfaatkan oleh industri rokok untuk merekrut mantan pejabat pemerintah dan memberikan posisi, baik di dalam asosiasi industri maupun langsung dalam direksi perusahaan. Hal tersebut membuat industri lebih leluasa dalam mempengaruhi kebijakan. Praktik ini terjadi sudah cukup lama dan dibiarkan terus berlangsung hingga saat ini. Bagi negara-negara anggota FCTC, pedoman pasal 5.3 sudah dengan jelas mengatur bagaimana seharusnya interaksi dengan industri rokok dilakukan oleh setiap negara. Pedoman tersebut diterapkan demi mencegah gangguan industri terhadap kebijakan kesehatan. Bahkan, definisi industri rokok dalam pedoman tersebut mencakup pihak ketiga yang turut bekerja untuk kepentingan industri. Namun sayangnya, Indonesia bukanlah anggota dari FCTC ini.